Salah satu penyebab utama kematian kedua terbanyak di dunia adalah penyakit kanker. Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Bahaya kanker dan cara mengatasinya. Salah satu penyebab utama kematian kedua terbanyak di dunia adalah penyakit kanker. Karena penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya. Tidak sedikit penderita kanker yang sudah terdiagnosis saat telah mencapai stadium lanjut sehingga sulit ditangani. Namun, tanda awal terjadinya kanker sebenarnya dapat diprediksi jika lebih peka dengan kondisi tubuh. Semakin dini tanda-tanda tersebut terdeteksi, akan semakin besar peluang sembuh dari kanker. Sahabat Sechan, dalam video ini dibahas tentang bahaya kanker dan cara mengatasinya. Definisi kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal bisa merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh lain. Penyakit ini dapat timbul di bagian tubuh manapun karena asalnya dari sel di dalam tubuh manusia. Penyakit kanker. Penyakit kanker sangat umum dan menyerang semua usia. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI, data riset kesehatan dasar atau Riskesdas menunjukkan prevalensi kanker di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Jenis yang paling umum menyerang wanita adalah kanker payudara dan kanker leher rahim atau serviks. Sedangkan pada pria, jenis yang paling umum menyerang adalah kanker prostat dan kanker paru. Lalu yang sering menyerang anak-anak adalah leukemia. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, jenis yang paling umum menyebabkan kematian adalah kanker paru, kanker kolorektal, kanker hati, kanker serviks, dan kanker payudara. Penyakit tidak menular. Penyakit yang disebabkan oleh sel abnormal tidak termasuk penyakit yang menular. Bahkan, bila terjadi pada ibu hamil, sebagian besar tidak mempengaruhi janin. Jarang terjadi kasus melanoma pada sang ibu dapat menyebarkan sel kanker ke plasenta dan janin. Penyebab kanker. Kanker disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Sahabat Sechan, sebenarnya tubuh mempunyai mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal. Jika mekanisme tersebut gagal, maka sel abnormal akan muncul secara tidak terkendali. Faktor pemicu pertumbuhan sel kanker berbeda-beda, tergantung pada jenis kankernya. Tapi, tidak ada jenis kanker yang spesifik hanya dipicu oleh satu faktor. Faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel normal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya seperti 1. Menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis atau peradangan jangka panjang, seperti kolitis ulceratif. 2. Terpapar radiasi, zat kimia asbes atau benzen, atau sinar ultraviolet. 3. Mengalami obesitas. 4. Berusia di atas 65 tahun, tapi sebagian jenis kanker lebih banyak dialami pada anak-anak. 5. Menurunnya sistem kekebalan tubuh, seperti akibat menderita HIV atau AIDS.
6. Terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang. 7. Terinfeksi virus yaitu hepatitis B, hepatitis C, dan HPV. 8. Kurang banyak bergerak dan beraktivitas. 9. Merokok. 10. Mempunyai riwayat penyakit kanker dalam. Gejala kanker. Berat badan turun tanpa sebab. Muncul benjolan. Perdarahan tidak normal, demam berkepanjangan, nyeri di salah satu bagian tubuh, batuk berkepanjangan, gangguan buang air besar, lemas dan cepat lelah. Periksa ke dokter. Sahabat Secan, jika ada orang yang beresiko terkena kanker, maka perlu melakukan screening dan pemeriksaan rutin ke dokter. Misalnya, seorang perokok yang anggota keluarganya pernah mengidap kanker, atau seseorang yang sering berganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom. Selain itu, perlu juga memeriksa ke dokter jika mengalami gejala kanker, karena mendeteksi dini kanker bisa meningkatkan keberhasilan pengobatan. Bila kondisi seseorang sudah membaik dan kanker dinyatakan sembuh, maka pasien masih tetap perlu memeriksakan kondisinya ke dokter secara berkala. Pemeriksaan dilakukan agar untuk memastikan kanker tidak kambuh. Sementara itu, bagi penderita yang kankernya sudah tidak bisa disembuhkan, juga perlu ke dokter, agar bisa diberikan pengobatan untuk memperlambat perkembangan kanker dan mengurangi keluhan yang dialami. Diagnosis kanker. Dalam mendiagnosis kanker harus dilakukan secepatnya agar penanganan dapat dilakukan. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian ada beberapa tes tambahan yang akan dilakukan dokter untuk memastikan diagnosa kanker, seperti biopsi. Dokter akan mengambil sampel jaringan tubuh pasien yang diduga menderita kanker. Biopsi merupakan pemeriksaan yang paling akurat untuk menentukan apakah seseorang terkena kanker atau tidak. Tes laboratorium. Tes yang akan dilakukan dokter seperti pemeriksaan darah dan urin untuk memeriksa kelainan di dalam tubuh. Selain itu, dokter akan melakukan pemeriksaan tumor marker untuk mendeteksi kanker. Tes pencitraan. Tes berupa pemeriksaan ronsen, USG, CT scan, MRI, atau PET scan untuk melihat kondisi organ yang bermasalah. Dari hasil pemeriksaan, dokter akan menentukan stadium kanker. Umumnya tingkatan kanker dibagi menjadi stadium 1, 2, 3, dan 4. Semakin tinggi stadium kanker, gejala penyakitnya akan bertambah parah dan kemungkinan untuk sembuh semakin kecil. Sahabat Secan, tinggi rendahnya tingkatan kanker ditentukan berdasarkan ukuran kanker. Ada tidaknya penyebaran kanker ke kelenjar getah bening di sekitarnya, dan seberapa jauh penyebaran kanker ke organ lain. Pengobatan kanker. Untuk jenis pengobatan kanker yang akan ditentukan dokter tergantung dari jenis kanker, letak kanker, stadium kanker, kondisi kesehatan pasien secara umum, dan keinginan pasien. Umumnya metode pengobatan kanker yang digunakan yaitu: yang pertama, transplantasi sumsum tulang. Dalam pengobatan ini, sumsum tulang penderita akan diganti dengan sumsum tulang baru dari donor, agar bisa menghasilkan sel baru yang normal dan bebas kanker. Yang kedua, terapi hormon. Beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat dipicu oleh hormon.
Dengan menghambat hormon tersebut, pertumbuhan sel kanker bisa dihentikan. Yang ketiga, operasi. Sahabat Sucan, operasi kanker dilakukan dengan memotong dan mengangkat jaringan kanker. Yang keempat, imunoterapi. Tujuan dari pengobatan imunoterapi atau terapi biologis adalah untuk mengaktifkan sistem imun penderita untuk melawan kanker. Yang kelima, kemoterapi. Metode pengobatan selanjutnya adalah kemoterapi yang dilakukan dengan obat-obatan untuk merusak sel kanker. Yang keenam, terapi target. Untuk terapi ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat menghambat mutasi genetik pada sel. Yang ketujuh, radioterapi. Pengobatan radioterapi dilakukan dengan menggunakan paparan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Perlu sahabat Sucan ketahui bahwa pengobatan kanker tersebut bisa menyebabkan efek samping. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah sel darah putih, sehingga tubuh penderita rentan mengalami infeksi. Pencegahan kanker. Untuk mencegah kanker, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengobati kanker, yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres, lindungi diri dari sinar matahari, batasi daging olahan, hentikan minum alkohol, lakukan vaksinasi, pakai masker di tempat yang berpolusi. Sahabat Sucan, itulah penjelasan mengenai bahaya kanker dan cara mengatasinya. Kamu perlu memeriksa ke dokter jika mengalami gejala kanker, karena mendeteksi dini kanker bisa meningkatkan keberhasilan pengobatan.